Halo Sobat Koper, selamat datang kembali di channel kami, Geret Koper Yuk. Oke Sobat Koper, pada video kali ini kita masih berada di Pulau Dewata, Bali. Dan kita akan menginap di salah satu hotel bintang 5 di daerah Uluwatu. Ya, nama hotelnya adalah Hotel Renaissance Resort and Spa. Ya, kita sudah sampai. Seperti apa hotelnya? Mari kita lihat videonya secara lengkap. Oh ya, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami ya. Ya, begitu kita masuk dari Hotel Renaissance, kita akan melihat satu bentuk lobi yang begitu besar dan luas. Dan ini ada tempat duduknya juga, dan resepsionisnya di samping sebelah kanan. Untuk atapnya pun juga tinggi sekali, dan ini memang di model mirip seperti kura-kura ya. Jadi kayak rumahnya kura-kura gitu. Dan begitu di bawahnya lobi, kita akan melihat satu cafe, dan pemandangannya pun bagus banget dari cafe ini. Jadi ada pemandangan yang di bawah untuk swimming poolnya, dan yang di ujung itu untuk pantai dan juga kota. Wow, keren banget ya. Dan nama cafe ini adalah Air Bar. Jadi salah satu milik dari Renaissance. Oke, begitu kita sudah dapat kamar, kita langsung menuju ke kamarnya ya. Modelnya seperti apa? Yuk kita lihat. Ya, begitu kita masuk, ada satu meja kecil dan kursi di sana, dan ada satu lemari. Ya, di dalamnya adalah tempat minum. Ya, jadi kita dikasih 2 botol air mineral, ada gelas juga, macam-macam gelasnya, ada pemanas dan juga tempat es. Dan di lacinya adalah untuk tempat teh dan kopi serta perlengkapannya. Dan di bawahnya ada satu lemari es ataupun kulkas kecil, tapi kosong ya dalamnya. Di samping dari tempat tidur, kita dapat menemukan satu kursi yang dianyam dari jerami. Terus juga ada satu kasur, ini adalah king size 2x2 meter dengan 4 bantal. Dan di depannya kasur ada TV 42 inch. Dan di samping dari kasur ini ada satu, nah ini yang cukup keren juga sih, yaitu adalah lampu bacanya. Ya, modelnya kecil seperti ini, jadi bisa diatur. Ya, lanjut lagi ke bagian lemarinya. Untuk bagian lemarinya di dalamnya ada apa aja. Nah, untuk di dalam lemari ada macam-macam hanger, ada juga bedrobe 2, ada emergency light, ada juga meja selika dan alat selikanya, serta dikasih sandal 2, serta ada safe deposit box. Kita menuju ke kamar mandinya. Kamar mandinya letaknya di belakang dari tempat tidur. Ada wastafel ya 2, dan juga cermin yang lebar banget. Di sampingnya wastafel ini, tengah-tengahnya ada tisu, ada juga handuk sedang, ada juga 2 air mineral water juga, ada body lotion, ada sikat gigi, dan juga sabun batang. Ya, kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini tertutup ya. Jadi ada kaca, pintu kacanya, dan juga di dalamnya ada bathtub dan juga ada shower dengan pemandangan view garden. Untuk showernya ada 2, atas dan juga pegangan, dan kita dikasih amenity-nya shampoo, conditioner, dan juga sabun batang. Dan dikasih handuk besar 2, handuk sedang juga 2.
Dan ini ada cermin yang besar sekali untuk seluruh badan. Dan ini pintu apa ya? Ini pintu kemana saja ini? Ya, kita bisa lihat. Nah, kalau kita duduk di sini, pikiran kita bisa kemana-mana. Ya, untuk pupi dan pipi. Di kamar juga tersedia speaker dan juga alarm merek JBL. Ya, jadi kalau kita mau dengar musik bisa enak nih. Oke, kita dapat balkon. Nah, ada tempat duduknya juga. Ya, pemandangannya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, begitu selesai dari kamar, kita akan menuju ke bawah di bagian lobi. Untuk di sebelah pintu masuk sebelah kiri kita bisa menemukan ballroomnya. Nah, ballroomnya ini bisa dipakai untuk wedding, bisa dipakai untuk meeting. Untuk kapasitasnya bisa mencapai 800 orang. Nah, ada yang indoor dan juga ada yang outdoor seperti ini. Jadi kalau kita mungkin ada acara di sini bisa keren ya untuk outdoor dan indoor, dan juga pemandangannya wow, keren banget ini. Setelah dari ballroom kita akan turun satu lantai, yaitu kita bisa menemukan yang namanya kolam renang. Ya, kolam renangnya ada 3 di Hotel Renaissance ini. Ada yang kolam renang anak, ada yang kolam renang utama yang besar, dan juga ada satu kolam renang yang kecil di bagian bawah, cuman lagi ditutup ya karena pandemi. Dan di sini banyak juga kursi gantung. Nah, kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati alam ataupun pemandangannya. Dan ini dia untuk kolam renang utamanya dari Hotel Renaissance. Untuk kolam renang utamanya sendiri karena besar, jadi bisa ada fasilitas voli air di kolam, dan juga ada kolam yang infinity poolnya, jadi sangat bagus untuk difoto. Dan ini dia pemandangan Hotel Renaissance dari udara ya. Untuk kolam renangnya besar kan ya, untuk yang utama. Nah, kita bisa lihat dari atas ini ada satu kolam renang kecil. Ini adalah kolam renang private villa ya. Jadi kalau kita menginap di sini yang model villa, ada private poolnya. Terus saya juga penasaran untuk menuju ke bagian bawah, ada kolam renang juga yang ketiga, dan ini tergolong sepi sekali ya, karena bagian bawah ini kamarnya banyak yang tidak dibuka karena pandemi. Dan waktu saya turun ke bawah sudah dibilangin sama resepsionisnya kalau jauh, terus juga sepi. Dan kita bisa lihat di samping kolam renang ada satu modelnya, ini bangunan adalah chapel, dan chapelnya ini bisa dipakai untuk wedding. Sebenarnya sangat bagus sih kalau wedding di sini. Kenapa? Pemandangannya langsung ke arah Samudra Hindia. Wow, keren kan? Ya, tapi karena pandemi tergolong sepi sekali. Dari total 207 kamar, mungkin yang terisi pun di bawah 100 yang pastinya itu. Dan di bagian bawah itu hampir kosong semua. Dan kalau kita pun jalan-jalan ya dari atas ke bawah ini sangat jauh ya, karena dia terdiri dari beberapa bangunan dan juga lift yang terpisah-pisah. Jadi kalau waktu mau ke bawah ini jadi agak sedikit rumit. Oke, habis dari bawah kita menuju ke fasilitas lainnya, yaitu spa dan juga fitness centernya. Untuk spanya sendiri masih dibuka dan juga dibatasin untuk tamunya. Dan untuk masuk ke fitness centernya kita harus pakai untuk kunci dari kamar, jadi nggak semua orang bisa masuk ya untuk fasilitas ini. Untuk treadmillnya juga keren, menghadap ke Samudra Hindia. Ada juga alat beratnya juga di sini. Plus juga ini bukannya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Disediakan juga fasilitas untuk air minum dan juga handuk gratis. Adapun jadwal aktivitas olahraga ini tiap harinya berubah-berubah dan ada jamnya, bisa diikutin untuk yang menginap di sini. Ya, ini adalah untuk breakfastnya. Ya, hari sudah pagi, kita langsung lanjut membahas untuk breakfastnya. Untuk breakfastnya sendiri lokasinya ada di Claycraft. Dan Claycraft ini adalah restoran utama dari Hotel Renaissance. Dan waktu breakfast boleh dibilang ya kita boleh memberikan pendapat ya bahwa ini adalah breakfast terenak kami selama berada di Bali.
Nah, ini macam-macamnya pun lengkap dan banyak banget, baik dari segi jusnya, dari salad, dari main course-nya, dessert, dan juga ada makanan pendamping seperti roti ataupun crepes pun juga ada juga es krim. Jadi tergolong lengkap banget dan kita rasa untuk makanannya enak banget. Untuk model breakfastnya ini adalah buffet, cuman kita nggak ambil sendiri, nanti dibantu oleh staffnya untuk pengambilannya. Jadi kalau kita kepingin mau banyak ataupun sedikit bisa request ya di sana. Untuk rasanya, wow, kita bisa memberi nilai adalah 9/10. Dan kita menginap di sini 2 malam dan di bulan Juni 2021 kemarin. Jadi ini adalah review dari kami ya. Ini adalah breakfast terenak selama kami di Bali, dan ini dia untuk makanan yang kami makan di pagi harinya. Dan untuk pelayanannya dari staffnya sangat helpful banget dan juga sangat ramah. Jadi kita selalu ditanyain butuh sesuatu atau ada yang bisa dibantu atau diambilkan. Dan ini adalah penampakan dari tempat duduk dan juga meja makannya dari Claycraft sendiri. Dan di samping dari Claycraft ada juga restoran dari Renaissance juga yang namanya Double Ikat. Dan ini tidak ada orangnya, jadi kita review aja modelnya seperti apa untuk Double Ikatnya. Untuk resto Double Ikat juga masih ditutup karena pandemi, cuman tetap dibuka aja untuk orang mau lihat-lihat, masih boleh ya lokasinya. Ya seperti ini dia bentuknya. Setelah breakfast kita akan menuju ini ke satu kolam. Nah, di kolam atau tamannya juga ini ada terdapat yang namanya Kids Club-nya. Dan kita ingin tahu Kids Club-nya seperti apa. Yuk kita ke sana ya, ke bawah di lantai 3. Dan di depannya ini ada taman dan juga kolam ikan. Kita bisa lihat-lihat pemandangan yang bagus di sini tamannya. Dan ini dia untuk Kids Club-nya yang bernama The Tree House, yang buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan selalu ada pengawasnya ya di sini. Dan waktu kita masuk, kita harus melepas sandal dulu supaya bersih untuk area bermain dari anak-anak. Untuk fasilitas Kids Club-nya sendiri juga tergolong lengkap. Ada fasilitas untuk main basket. Nah, itu ada anak-anak yang bermain basket. Ada juga fasilitas menggambar ataupun mewarna. Ada juga untuk bermain PlayStation. Dan ada juga fasilitas menonton film dan membaca. Wow, lengkap semua sih di sini. Dan ruangannya itu dibagi sendiri-sendiri per part-part gitu ya. Jadi kayak seperti ini untuk menonton film di sini, untuk bermain PlayStation di sini, untuk bermain basket di sana. Nah, ini ada juga terdiri dari 2 lantai. Ya, kita akan lihat tuh untuk lantai 2-nya seperti apa. Untuk lantai 2-nya ada satu ruangan untuk santai-santai. Nah, ini ada beanbag-nya juga. Dan juga ada satu meja kursi untuk menggambar dan juga mewarna. Plus di lantai 2 ini ada satu ruangan untuk mengganti popok ataupun ibu menyusui. Adapun kegiatan aktivitas yang disediakan oleh Hotel Renaissance untuk Kids Club-nya ini setiap hari ada jadwalnya sendiri-sendiri dari jam 9.30 sampai jam 5 sore, dan tiap hari selalu berubah-berubah ya. Jadi kalau kita mungkin seminggu menginap di sini, kegiatan anak-anaknya berbeda-beda setiap harinya. Dan ini adalah foto-foto untuk anak-anak yang sudah pernah mampir di Hotel Renaissance di Kids Club-nya. Adapun fasilitas lainnya adalah bersepeda, cuman ini nggak free, kita harus bayar 50.000 untuk 2 jam pertamanya. Oke Sobat Koper, demikian review dari kami untuk Hotel Renaissance Uluwatu Bali. Jangan lupa dukung kami selalu dengan cara subscribe, like, komen, follow, dan share video kami ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.